Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Majelis Ulama Indonesia harus ditinjau kembali. Saya tidak nyinyir, tapi banyak sekali kejadian yang mempermalukan MUI. Yang terakhir adalah kasus Fikri Bareno. Dia orang lama di MUI, sudah 20 tahun. Dia mengklaim diri sebagai dai dan mubalik. Dia adalah wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI. Dia adalah pendukung khilafah. Dan dia adalah koordinator lapangan Persaudaraan Alumni 212 yang menggugat Menteri Agama. Bayangkan, seorang pimpinan MUI menjadi koordinator lapangan sebuah aksi yang memaki-maki Menteri Agama yang difitnah, melarang azan dan menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Itu sangat rendah. Apalagi kemudian terungkap kebodohan dia. Sebagai koordinator lapangan, dia sholat di atas mobil. Ternyata gerakannya salah-salah. Dia pun menjadi bulan-bulanan. Bahkan sesama pimpinan MUI melecehkan Fikri. Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM MUI, Ihsan Abdullah, mengejek Fikri sebagai pria yang tidak biasa melakukan salat. Ihsan mengatakan, Fikri seharusnya tahu bahwa gerakan salah membuat salat seseorang menjadi tidak sah. Agak sedikit aneh bila dikaitkan dengan pakaiannya yang berjubah, tetapi rukun salat saja keliru, kata Ihsan. Karena itu Ihsan mengharapkan Fikri mendapat bimbingan dalam beribadah. Bukan cuma di situ, Fikri juga ternyata diketahui memiliki banyak gelar pendidikan yang diragukan. Di situs MUI, ia memakai gelar Dr. Haji Fikri Bareno MA. Sementara di situs Partai Dakwah Rakyat Indonesia, ia memakai gelar Kiai Haji Buya Fikri Bareno SE MBA MAG. Tapi ketika ditelusuri data Buya Fikri di pangkalan data pendidikan tinggi, ternyata datanya tidak ditemukan. Kemungkinan pertama, Fikri bohong. Kemungkinan kedua, Fikri memperoleh gelar-gelar itu dari universitas bodong alias tidak terdaftar resmi. Yang ingin saya katakan di sini adalah betapa parahnya kualitas orang pengurus MUI yang telah terlibat selama 20 tahun. Sedemikian parahnya sampai sejawatnya sendiri mengejek dia secara terbuka. Tapi masalahnya bukan cuma Fikri yang bisa dipersoalkan. Sebelum ini kita sudah mendengar adanya oknum-oknum di dalam tubuh MUI yang terlibat terorisme. Bahkan sudah sampai tahap tersangka. Atau ada pula kasus yang mungkin tak banyak diketahui publik, yaitu soal pemerasan terhadap Badan Akreditasi Halal Jerman oleh petinggi MUI. Kasus ini sudah diangkat oleh Civil Society Watch. Ini semua bermula pada 2016. Ketika itu lembaga sertifikat halal Jerman Halal Control GmbH diminta untuk memperpanjang masa berlaku akreditasi mereka di Indonesia oleh MUI. GmbH adalah lembaga yang memberikan jaminan kehalalan produk yang datang dari Jerman. Untuk itu mereka memang harus memperoleh pengakuan dari MUI agar bisa beroperasi di Indonesia. Pada 2016 itu mereka diminta membayar 50.000 euro atau setara dengan sekitar 775 juta rupiah untuk memperoleh perpanjangan akreditasi. Itu sebenarnya pemerasan atau sogokan karena sebenarnya tidak ada kewajiban tersebut secara hukum. Tapi GmbH terpaksa bersedia membayar karena mereka dipertemukan langsung dengan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI, LPPOM MUI. Pimpinan MUI itu mengiyakan permintaan tersebut. Tapi GmbH diminta tidak membayar langsung, melainkan kepada seorang perantara yang adalah warga asing. Pada 2016, uang sogokan itu masih dibayar. Ini baru jadi masalah ketika tahun depannya, lembaga Jerman itu kembali diperas untuk membayar dengan jumlah yang sama. Mereka tidak terima. Pimpinan mereka datang ke Jakarta dan bertemu dengan petinggi MUI lain. MUI membantah ada kewajiban membayar itu. MUI menuduh sang perantara adalah penipu. GmbH pun segera menjalani proses hukum. Mereka mengadu ke polisi. Saat ini kasus sudah berada di tangan Bareskrim Polri. Proses hukum ini tersendat karena si perantara menghilang.
Diduga dia ada di luar negeri. Jadi untuk kasus penipuan itu sudah ada proses hukum yang berjalan. Tapi yang mengkhawatirkan ternyata MUI nampaknya tidak terima dugaan kasus pemerasan ini dibongkar. Mereka sampai saat ini tetap tidak mau memperpanjang akreditasi lembaga Jerman tersebut. Akibatnya saat ini produk-produk dari Jerman terhambat masuk Indonesia karena ulah MUI. Patut diduga tidak diberikannya akreditasi itu terjadi karena MUI marah bahwa lembaga sertifikat halal Jerman itu melaporkan pemerasan oleh petinggi MUI itu ke polisi. Ironisnya, sebenarnya sejak 2019, MUI sudah tidak lagi menjadi lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Kewenangan itu ada di tangan lembaga pemerintah bernama BPJPH. BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH berada di bawah Kementerian Agama. Tapi untuk bisa mengeluarkan sertifikat tersebut, BPJPH harus menunggu fatwa MUI. Dengan kata lain, BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat kalau tidak ada persetujuan MUI. Karena MUI tidak mau memperpanjang akreditasi, maka lembaga sertifikat halal Jerman ini tidak diakui di Indonesia. Jadi begitulah MUI. Ada soal Fikri Bareno, ada teroris, dan ada pula skandal pemerasan. Karena itu sudah saatnya keberadaan lembaga para ulama ini ditinjau kembali. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.